Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat pagi sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Ceni Wulansari pada podcast Obsasi Rabain hari ini yang edisi ke-18, di mana kita akan berbagi informasi mengenai medical check-up. Ketika seseorang menjalani proses seleksi di perusahaan, tentu salah satu syaratnya atau salah satu menjadi P3K, tentulah pemeriksaan kesehatan sangat diperlukan. Rumah sakit Dr. Haji Muhammad Rabain merupakan rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk melayani medical check-up, baik medical check-up P3K, medical check-up untuk perusahaan maupun personal. Lantas seberapa pentingkah MCU tersebut untuk karyawan atau untuk tugas P3K tersebut? Bagaimana prosedur dan tahapannya? Obrolan singkat kita pagi ini berbagi informasi dengan tema, yuk mari kita mengenali prosedur medical check-up dan akan menggali tentang sesuatu yang sering kita lalai, yaitu prosedur medical check-up. Namun kadang-kadang seringkali kita mengabaikannya. Mari kita kenali lebih dalam proses pentingnya medical check-up tersebut untuk kesehatan kita di tempat kerja. Senang sekali hari ini kita bersama dokter spesialis kedokteran kerja ya Bu ya, dokter kerja yang akan berbagi tentang tahapan dan pentingnya medical check-up. Selamat datang Ibu Dr. Haja Alfa Siti Aziza MSSPOK. Silahkan Ibu memperkenalkan diri kepada sahabat Obsasi Rabain. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Haja Alfa Siti Aziza MSSPOK. Magister Sains, MS itu Magister Sains, SPOK, Spesialis Okupasi Kedokteran. Saya bertugas sebagai dokter spesialis okupasi itu sejak tahun 2005. Wow. Tapi saya pindah-pindah ya. Saya spesialis okupasi sejak 2005. Sebelum di Rumah Sakit Rabain ini saya pernah bertugas di rumah sakit di Kabupaten Oku Timur di RSUD Martapura, dan sebelumnya juga saya pernah bertugas di Dinas Tenaga Kerja jadi saya itu pindah-pindah. Jadi terakhir saya mengabdikan diri saya di RSUD Dr. HM Rabain sejak 2016. 2016. Ya. Lumayan Bu ya, 2016. Sekarang sudah di 2023. Lumayan banyak. Oke. Supaya kita enak, sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada hari ini, kita simak obrolannya, kita simak edukasinya, kita simak informasinya. Mungkin yang pertama sekali ini untuk Ibu Dr. Alfa ya, mungkin Ibu bisa menjelaskan seberapa pentingnya medical check-up itu bagi karyawan di tempat kerja, atau yang kemarin barusan rame nih Bu, tenaga P3K yang baru lulus Bu ya, mungkin prosesnya atau prosedur umumnya dari awal hingga akhir medical check-up tersebut. Silahkan Ibu. Iya, mungkin banyak orang belum tahu apa kegunaan medical check-up. Jadi sebenarnya medical check-up itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, pasal 8 ayat 2, yaitu di mana setiap tenaga kerja wajib diperiksa kesehatannya secara berkala. Jadi setiap tenaga kerja, baik tenaga kerja di perusahaan, sebenarnya tenaga kerja PNS pun ya kan, kita juga tenaga kerja ya. Kemudian apalagi yang kemarin P3K. Jadi semua orang yang baru mau masuk bekerja itu wajib diperiksa kesehatannya keseluruhan. Jadi sebenarnya kita mau mulai di tempat kerja karena di tempat kerja itu nanti kita mempunyai banyak risiko-risiko bekerja, dan untuk juga mengetahui seberapa sehatkah diri kita untuk memasuki tempat kerja. Jadi dengan seperti itu kita juga mengetahui kesehatan diri kita, dan kita akan mengetahui dan menyiapkan diri kita untuk agar juga bekerja dengan selamat. Gitu. Jadi mulai dari persiapannya Bu ya, kira-kira tahapan khusus apa nih Bu kalau sebelum kita menjalani MCU? Ada persiapan khusus nggak? Jadi ada. Jadi sebaiknya sebelum kita melakukan medical check up itu kita harus tidur yang cukup. Tidur yang cukup. Kemudian jangan makan dan minum sekitar 6-10 jam sebelum medical check up. Ya. Kemudian jangan minum alkohol. Ya, dan yang satu lagi kita harus memberitahukan kepada dokter obat-obat apa yang kita konsumsi saat itu.
Iya. Jadi itu penting untuk mempengaruhi hasil medical check up karena ada beberapa obat-obat yang akan mempengaruhi dan itu akan merugikan kita nanti sebagai yang sedang melakukan medical check up. Nah, kalau di rumah sakit kita nih Bu, kita kan ada poli medical check up terbaru ya Bu ya. Kira-kira tahapannya Bu, tahapan alur nih Bu. Ya. Alurnya bisa tidak Ibu? Alur bagaimana ketika seseorang itu datang personal atau mungkin corporate atau perusahaan Bu ya, bisa jadi seperti kemarin dari tenaga P3K yang dihimbau dari pemerintah kabupaten pusat ke kita alurnya Bu. Misalnya datang ke Poli MCU, nah persyaratannya atau apa-apanya Bu, bisa diceritain Bu ke sahabat Opsa Surabaya ini. Jadi begini, yang pertama itu kita harus menyiapkan kartu identitas kita. Jadi difotokopi berwarna, itu penting berwarna. Berwarna ya Bu? Iya, harus berwarna karena kalau tidak berwarna nanti tidak takutnya itu bukan identitas yang bersangkutan dan dokter itu harus melihat memang benar orang itu yang di medical check up. Jadi makanya penting itu berwarna kartu identitas. Sudah itu melakukan pendaftaran. Nah, habis melakukan pendaftaran, kemudian masuk ke ruang pemeriksaan akan dilakukan pemeriksaan vital sign yaitu seperti ditensi, diperiksa nadinya, diperiksa suhunya, diperiksain pernapasannya. Nah setelah itu baru masuk ke diwawancara oleh dokter, itu disebut anamnesa. Dokter mewawancarai, setelah diwawancari sama dokter baru dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik nanti apa laboratorium, ronsen dan itu tergantung jenis pekerjaan seseorang. Jadi setiap tenaga kerja itu beda-beda pemeriksaannya. Tergantung resiko yang akan, misalnya tempat bekerjanya itu bising. Nah itu penting untuk pemeriksaan audiometri. Kalau misalnya tempat kerjanya berdebu, itu penting untuk diperiksa spirometri. Nah, pernapasan. Jadi setiap tempat kerja itu yang jadi seorang manajer di perusahaan itu juga harus mengetahui dan berkomunikasi dengan kami untuk dipekerjakan ke bagian apa tenaga kerja tersebut dan nanti komunikasi dengan kami, oh ini pekerjaan ini cocoknya yang diperiksa ini. Jadi tidak semuanya sama dipukul rata, tidak. Kalau misalnya bekerja di administrasi ya cukup pemeriksaan yang ringan saja, tidak perlu terlalu lengkap. Nah, seperti itu. Misalnya Ibu kemarin ada titipan pertanyaan Ibu ya, yang bertanya di Facebook, bertanya di media sosial kita Instagram Bu ya. Jadi personal tadi, individu tadi datang untuk pendaftaran di Poli MCU. Poli kita berada di bawah kan Bu ya? Dari samping. Jadi sahabat Opsa Sirabain untuk informasi, Poli MCU itu berada di sebelah pintunya UGD. Di sebelah kanan kalau masuk UGD ada jalan ke ujung, ada tulisan Poli MCU, turun ke bawah di situ ada Poli MCU. Di situ tempat pendaftaran ya Ibu. Ya. Kira-kira nih kalau pertanyaan mereka begini, sama atau tidak pemeriksaan kemarin tenaga P3K dengan yang perusahaan, item-itemnya Bu, kira-kira bisa disampaikan misalnya yang standar itu pemeriksaannya apa, terus biayanya, itu sering menjadi pertanyaan. Soalnya begitu mereka bertanya berapa biaya, mereka akan menyiapkan, baru bisa langsung bawa. Silakan Bu. Jadi itu kebanyakan kemarin P3K itu cuman pemeriksaan standar yang mereka lakukan karena kebanyakan kemarin kebenaran tenaga guru, ya, tenaga medis, itu. Jadi itu beda-beda. Jadi kemarin itu mereka cuman selain pemeriksaan ringan, yaitu tidak tanpa ronsen, tanpa itu ya. Jadi biayanya itu cuman mereka itu pakai narkoba juga ya kemarin sama pemeriksaan kejiwaan. Ya, itu penting pemeriksaan kejiwaan. Jadi memang tidak sampai 1 juta kalau itu. Tapi kalau biasanya kalau perusahaan itu lengkap, dia kan apalagi kita ini kan banyak perusahaan tambang ya di Kabupaten Muara Enim, itu debu, bising ya. Itu mereka biasanya lengkap. Kalau lengkap ya sekitar 1.268.000 gitu ya. Itu standar Bu. Itu paket yang standar itu Bu. Paket lengkap. Paket lengkap ya Bu. Paket standar sekitar 565. Tergantung permintaan ya Bu ya. Ya, tergantung permintaan. Tapi sebenarnya yang bagus itu
manajer atau bagian BKD itu berkomunikasi dulu dengan kita. Jadi kita nanti bisa menganjurkan, oh yang untuk setiap bagian itu karena berbeda, resikonya berbeda-beda, jadi kita bisa menganjurkan, oh yang bagian ini cukup periksa yang standar saja, bagian administrasi misalnya, tidak perlu mau periksa audiometri, spirometri, karena dia tidak ada resiko debu, bising kan. Nah, tapi kalau untuk yang bagian beresiko tinggi itu bisa lengkap pemeriksaannya, ya. Udah sampai kemana nih Bu? Ketemu dengan perusahaannya Bu? Kira-kira sudah sampai di mana? Ya, jadi saya untuk perusahaan-perusahaan di Kabupaten Muara Enim ini mereka itu sangat beruntung ya, misalnya karena dokter spesialis okupasi, dokter kesehatan spesialis kedokteran kerja itu masih sedikit di Indonesia, itu tidak sampai 300 orang. Wow. Jadi Sumatera Selatan ini baru memiliki 6. Nah, di Kabupaten Muara Enim ini beruntung ya, apalagi kita ditempatkan di RSUD ya, di RSUD yang bisa berkomunikasi dan ininya lebih lengkap ya, pemeriksaan lengkap, kita semuanya tersedia di sini ya, mau treadmill, mau EKG, spirometri, audiometri, di ronsen, peralatan kita ya namanya RSUD kan lebih lengkap gitu. Apalagi rumah sakit Rabain ini adalah rumah sakit tipe B ya, jadi tempat pusat rujukan di kabupaten sekitar, yaitu dari Lahat, Pagaralam, Prabu Mulih ya, semuanya ke sini. Jadi tentu sangat beruntung ya Bu ya, karena selain kita punya Ibu Dokter Alpa yang sudah sangat senior, kita juga punya Dokter Johnny Peter ya Bu ya, yang bisa membantu keseharian di Bu Alpa yang sangat ramai. Kayak kemarin Bu, 300 satu hari 300 orang. Itu yang ketiga Kak. Minggu-minggu ini Bu, masih ramai Kak Bu? Minggu ini kemungkinan perangkat desa yang sedang. Jadi perangkat desa itu kan seluruh desa itu 1 orang itu 5 orang. Berapa desa di Kabupaten Muara ini akan ramai lagi nanti. Tetap lembur ya Bu ya? Ya, tetap lembur setiap hari. Nah, jadi kalau sudah datang, sudah mendaftar, sudah di anamnese, sudah diperiksa, tentu hasil nih Bu yang diharapkan. Kira-kira nih Bu, waktunya berapa lama untuk hasil yang tersedia itu, dan bagaimana mereka mengaksesnya? Untuk waktu itu tergantung jenis pemeriksaannya. Kalau sekedar pemeriksaan standar itu cukup 1 hari selesai. Tapi kalau untuk pemeriksaan yang lebih lengkap itu bisa sampai 3 hari. Jadi 1 sampai 3 hari. Dan biasanya pengambilan hasil itu bisa langsung datang ke Polymedical Check Up. Dan seandainya perusahaan pun minta untuk dikirim melalui email, kita bisa melakukannya via email juga bisa. Ya. Wow, ternyata sahabat obsesi Rabain, Poli NCU ini sudah padat jadwalnya, tetap bisa mengeluarkan hasil bisa melalui email juga ya Bu ya. Nah, dalam hasil NCU yang dikeluarkan, tentu Ibu ada pemeriksaan Ibu ya. Nah, kira-kira nih banyak ada Bu yang hasil MCU yang menjadi perhatian, misalnya yang ada masalah misalnya Bu. Jadi memang ada beberapa yang menjadi masalah ya dalam pemeriksaan. Biasanya saya misalnya fit with not, jadi sehat dengan catatan. Nah itu kebanyakan sehat dengan catatan. Jadi kita memberikan anjuran-anjuran apa yang diperlukan untuk catatan tersebut. Ya misalnya untuk bagian yang sering mengalami kendala itu yaitu pekerja-pekerja di sektor tambang gitu ya, mereka itu kadang-kadang ada terkena gangguan paru-paru. Nah biasanya kita anjurkan untuk mereka berobat ke dokter spesialis paru. Jadi boleh tetap bekerja tapi harus tetap berobat. Jadi itulah, kecuali dia memang terganggu, kita unfit gitu ya, tidak bisa bekerja sama sekali. Dan itu biasanya kita juga lihat, misalnya masih bisa dipekerjakan ke bagian lain. Nah, kita rekomendasikan untuk bekerja di bagian lain, tidak di bagian tersebut, karena jika di bagian itu dia akan memperberat penyakitnya. Jadi tidak mesti kita just biasanya gitu kan, sudah. Jadi bisa untuk dipindahkan ke bagian lain. Artinya kalau seperti yang kemarin tenaga kesehatan kan dibutuhkan oleh pemerintah gitu ya, pemerintah kita Kabupaten Muara Enim. Kalau misalnya ada hasilnya yang seperti tadi tetap dikeluarkan Ibu?
Iya, tapi kita kasih saran untuk tidak bekerja di bagian misalnya melayani pasien. Kita bisa pindah ke bagian administrasi saja. Gitu. Nanti ya kita tergantung lihat kesehatannya gitu kan. Tidak langsung kita just tidak bisa bekerja, tidak. Jadi kita anjurkan kepada ada tidak itu kita ini kita pekerjakan saja di bagian administrasi. Dengan catatan tadi ya Bu ya. Nah, kalau misalnya nih Bu, kami sering bertemu nih, kami kan di bagian humas, ketika ada yang datang ke bagian humas bertanya, kami dari perusahaan kami mendapat hasil MCU, tetapi kami harus tetap melakukan pemeriksaan di poli penyakit dalam. Itu kasusnya seperti apa Ibu? Nah, itu kan biasanya saya ada anjuran dari beberapa kan karena mereka kadang-kadang medical check up-nya tidak dengan dokter spesialis okupasi, mereka kadang-kadang medical check up-nya dengan dokter umum. Jadi kadang-kadang dokter umumnya itu tidak mengerti harus bagaimanakan tenaga kerja ini, makanya mereka kirimnya ke dokter spesialis penyakit dalam. Dokter spesialis penyakit dalam pun setelah mereka periksa kesehatannya, mereka tetap merujuk ke kami untuk apakah tenaga kerja ini masih bisa bekerja atau tidak, atau diistirahatkan. Nah itu, jadi biasanya habis dari dokter spesialis mereka dirujuk ke kami, dan kami yang berhak mengeluarkan surat mereka masih bisa bekerja atau tidak. Itu artinya pentingnya ada dokter okupasi tadi ya, Bu ya. Jadi karena tetap memvalid hasil ya Bu ya. Ya. Untuk bisa atau tidak ya Bu ya. Terus bagaimana biasanya cara yang biasanya dilakukan untuk mengatasi hasil MCU yang menunjukkan potensi resiko tadi Bu? Nah itu kan setiap pekerjaan tuh beda-beda resikonya. Kayak saya tadi masalah di tambang tadi ya, debu. Ya biasanya banyak gangguan pada paru-paru. Nah biasanya karena pengobatan paru-paru ini adalah sulit ya, tidak bisa 1 hari sembuh. Biasanya itu minimal 3 bulan atau bahkan ada yang 6 bulan. Nah itu biasanya kami unfit sementara. Tadi tidak kami just untuk unfit, jadi kami rujuk ke dokter spesialis paru untuk diobatin, diterapi selama 6 bulan. Setelah dia dinyatakan sehat oleh dokter spesialis paru, dikembalikan lagi ke kami. Nanti kami memeriksanya kembali, sudah bisa bekerja kembali. Jadi nanti kami yang mengeluarkan surat rekomendasi bahwa yang bersangkutan sudah bisa bekerja kembali di tempat semula. Luar biasa sahabat Obsasi Rabain. Penjelasannya luar biasa, semangatnya luar biasa. Tinggal sahabat Obsasi Rabain harus sehat. Jadi jangan lupa untuk medical check up. Medical check up itu penting sekali. Kita itu rugi kalau tidak di medical check up. Ya, begitu kita masuk. Nah, satu lagi, begitu kita masuk bekerja, kita harus tahu kondisi kesehatan kita. Dan begitu setahun setelah bekerja, kita tuh wajib medical check up. Karena apa? Untuk melihat apakah ada penyakit akibat kerja. Bisa saja pekerjaan kita itu mempengaruhi kesehatan kita. Jadi kita rugi. Tenaga kerja seluruhnya itu rugi kalau tidak di medical check up dari awal. Jadi kita harus mempunyai data awal, data kesehatan kita awal baru bekerja, kemudian data pemeriksaan kesehatan secara berkala, kemudian data pemeriksaan khusus. Jadi setiap tahun itu kita harus medical check up. Jadi tenaga kerja yang tidak dilakukan medical check up awal, apakah tahu ini penyakitnya apa memang dari sebelum bekerja atau kita dapatkan di tempat bekerja. Banyak kasus-kasus seperti itu karena untuk menegakkan penyakit akibat kerja itu perlu pemeriksaan kesehatan awal, data pemeriksaan kesehatan awal, data pemeriksaan kesehatan berkala, dan data pemeriksaan kesehatan khusus. Jadi kalau tidak ada data awal pemeriksaan kita baru masuk bekerja, kita tidak medical check up, kita rugi, ya. Tenaga kerja itu rugi loh. Jadi karena saya tidak bisa menegakkan diagnosa penyakit akibat kerja. Nah, disinilah kebanyakan karena makanya kemarin P3K itu wajib diperiksa semua. Tenaga kerja yang baru mau masuk, sekarang perusahaan-perusahaan alhamdulillah sudah mengerti, mereka wajib. Ya, kemudian ya itu juga untuk keselamatan dia bekerja. Jadi itu ya. Artinya seluruh ASN di Kabupaten Muara ini mesti medical check up ya Bu? Sebenarnya wajib, apalagi kita di rumah sakit ini resiko penyakit, ketularan penyakit itu lebih besar. Lebih besar ya? Ya. Artinya memang K3 rumah sakit itu harus diterapkan sebenarnya. K3 rumah sakit. Nanti kena kursi juga dong Bu, kalau K3 Bu. harus gestur juga kena dong Bu. Ruangan kerja yang sehat, itu penting semua ya. Ruangan kerja. Kira-kira nih Bu, share pengalaman dong Bu, selama Ibu di Poli MCU.
Ya. ke ini sahabat obsesi Rabain, kira-kira ada yang menarik nggak Bu? Jadi sebenarnya saya ini menangani tenaga kerja ini sejak jadi dokter umum. Saya itu sudah biasa pasien saya itu banyak pasien-pasien dari perusahaan. Ya. Jadi sebenarnya saya ini baru kembali ke dokter spesialis okupasi, baru ilmu saya baru bermanfaat sejak saya di Rabain ini. Ya. Jadi sebelumnya karena memang saya selalu di struktural. Jadi banyak sekali pengalaman saya, terutama karena di sini perusahaan-perusahaan banyak perusahaan tambang ya, yang banyak sekali risikonya, mulai dari sopir ya, sopir dump truck itu kan banyak sekali ya, kemudian sopir-sopir dump truck dari tambang itu, kemudian ya banyak lagi dari PLTU. Jadi di sini yang terbanyak itu tambang. Jadi yang banyak itu kadang-kadang, dok bisa nggak dok saya tetap bekerja. Padahal ya sebenarnya kita itu memikirkan dia, kita istirahatkan dia supaya dia itu tetap sehat bekerja. Kan resiko kalau tetap mereka memaksa diri walaupun sakit, merasa diri untuk tetap bekerja, itulah harusnya tidak nanti akan bertambah parah penyakitnya ya. Jadi memang pentingnya itu pemeriksaan kesehatan itu ya. Oke. Baik, sahabat obsesi Rabain, penting bagi kita untuk mengenal prosedur atau mengenali layanan medical check-up ini karena itu bisa menjadi langkah awal dalam menjaga kesehatan kita di lingkungan kerja. Terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Alfa Siti Aziza MS SPOK atas waktu dan pengetahuannya yang berharga berbagi kepada sahabat obsesi Rabain dimanapun Anda berada. Sahabat obsesi Rabain dimanapun Anda berada, itu tadi gambaran tentang pelayanan poli MCU di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Jangan ragu untuk mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Untuk informasi dan konsultasi, jika ada pertanyaan lebih lanjut, Ibu Dr. Alfa siap menjawab. Ada Bapak Dr. Johnny Fiter juga bisa siap membantu menjawab tentang layanan MCU, karena persyaratan P3, melamar pekerjaan, maupun personal, itu penting untuk menjaga kesehatan. Sekian podcast Obsesi Rabain hari ini. Terima kasih kepada semua pendengar sahabat Obsesi Rabain dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada tim podcast. Semangat selalu. Terima kasih juga kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain, khususnya melalui Kabag Bina Program dan Publikasi yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.